Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Sofwan Darmansyah. Saya berasal dari Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta dan NPM saya 2010121111097. Saya akan menjelaskan teori asal mula negara. Ada teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat dengan tokoh utamanya adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Teori ini mengemukakan bahwa negara didirikan atas dasar kesepakatan para anggota masyarakat. Mereka kemudian menyerahkan hak-hak yang dimilikinya untuk diatur oleh negara. Negara berdiri atas kompromi-kompromi politik antar warga masyarakat, maka kelangsungan negara yang dibentuk sangat tergantung dari bagaimana warga masyarakat mampu saling bekerja sama dan mengakomodasi setiap perbedaan yang muncul dengan jalan dialog atau musyawarah. Lalu Thomas Hobbes pernah mengatakan lahirnya negara adalah dengan adanya kesepakatan untuk membentuk negara. Maka rakyat menyerahkan semua hak yang mereka miliki sebelumnya secara alamiah untuk diatur sepenuhnya oleh kekuasaan negara. John Locke, besar anggota masyarakat membentuk persatuan terlebih dahulu, baru kemudian anggota masyarakat tersebut menjadi rakyat dari suatu negara yang didirikan. Negara dalam pandangan John Locke tidak berkuasa secara absolut sebagaimana pandangan Hobbes. Hal ini karena dalam realitasnya ada bagian yang dimiliki masing-masing orang, yaitu hak asasi. Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya yang terkenal The Contract Social meletakkan dasar berdirinya sebuah negara, yakni dengan mengemukakan paham kedaulatan rakyat, yaitu adanya suatu perjanjian atau kesepakatan untuk membentuk negara. Tetapi rakyat tidak sekaligus harus menyerahkan hak-hak yang dimilikinya untuk diatur negara. Agar partisipasi rakyat dapat tersalurkan, maka rakyat wajib memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam pemerintahan yang didirikan serta menyusun birokrasi pemerintah secara lebih partisipatif. Lalu ada teori pengalihan hak atau teori pengalihan hak. Teori pengalihan hak merupakan teori negara yang dipelopori oleh Sir Robert Filmer dan Loiseau. Pengertian umumnya adalah bahwa hak yang dimilikinya oleh negara pada hakikatnya diperoleh setelah rakyat melepaskan sebagian hak yang dimilikinya atau rakyat membiarkan berlakunya hak tersebut untuk dikelola oleh negara. Pada umumnya pengalihan hak tepat diterapkan untuk mengkaji terbentuknya negara monarki. Pengalihan hak ini dapat dianalogikan kepada pembentukan negara sebagai hasil revolusi. Lalu ada teori penaklukan. Teori ini erat kaitannya dengan doktrin kekuatan menimbulkan hak, bahwa pihak atau kelompok yang kuat akan menaklukkan pihak atau kelompok lainnya, dan selanjutnya menjadikan sebuah negara. Pembuktian dan penggunaan kekuatan berlaku sebagai dasar terbentuknya negara. Lalu ada teori organis. Teori organis merupakan teori yang banyak dipengaruhi oleh cara pandang dalam ilmu eksakta, dengan tokohnya George Wilhelm Hegel, J.K. Bloomsbury, John Salisbury, Marsiglo Padua, Pufendorf, Heinrich Ahrens, J.W.S. Schelling, F.J. Skinner, dan lain sebagainya. Negara adalah suatu organisme. Negara lahir sebagai analogi kelahiran makhluk hidup lainnya. Jika ada embrionya dari masyarakat-masyarakat atau suku-suku bangsa, maka perlahan-lahan berkembang masyarakat atau suku bangsa tersebut menjadi sebuah negara. Teori organis mengenai lahirnya negara dapat dianalogikan dengan teori historis atau teori evolusi. Negara tumbuh sebagai hasil suatu evolusi yang memerlukan proses panjang. Lalu ada teori ketuhanan. Teori ketuhanan pada awalnya banyak dianut oleh sebagian besar ilmuwan politik pada abad 18 Masehi. Dengan tokohnya Thomas Aquinas, kekuatan atas negara dan terbentuknya negara adalah karena hak-hak yang dikaruniakan oleh Tuhan. Dalam implementasinya, setiap kebijakan negara senantiasa mengatasnamakan Tuhan, sehingga rakyat harus mematuhi apa yang telah diputuskan pemimpinnya. Lalu ada teori garis kekeluargaan.
Menurut teori ini, negara dapat terbentuk dari perkembangan suatu keluarga yang menjadi besar dan kemudian bersatu membentuk negara. Sehingga negara yang terbentuk ada kalanya menganut garis kekeluargaan berdasarkan garis ayah, dan bahkan ada kalanya juga garis ibu. Lalu ada teori metafisis. Teori metafisis banyak mendapat pengaruh dari para ahli filsafat. Dengan tokohnya yang terkemuka adalah Immanuel Kant. Negara ada, lahir, dan terbentuk karena memang seharusnya ada dengan sendirinya. Maka ketika jumlah manusia semakin banyak secara otomatis, negara akan lahir dengan sendirinya. Dalam prosesnya, negara adalah kesatuan supranatural. Terbentuknya pun karena dorongan supranatural atau metafisis. Lalu ada teori alamiah. Teori alamiah merupakan pandangan awal tentang berdirinya sebuah negara. Dengan tokohnya Aristoteles. Negara terbentuk karena kodrat alamiah manusia sebagai zoon politikon, manusia politik yang bermasyarakat. Ya, maka manusia membutuhkan adanya negara. Sehubungan dengan kebutuhan alamiah inilah maka dibentuk sebuah negara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Lalu saya akan menjelaskan asal mula negara menurut Islam atau pandangan tokoh-tokoh Islam. Ada Ibnu Abi Robi. Manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga mereka saling memerlukan. Hal itu mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di suatu tempat sehingga tumbuh kota-kota. Lalu ada perkataan dari Al-Farabi. Manusia adalah makhluk sosial karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Kebutuhan itu mencakup material dan spiritual serta dunia akhirat. Lalu ada pemikiran Al-Mawardi. Negara terbentuk karena adanya perbedaan bakat, bawaan, dan kemampuan antar individu yang satu dengan yang lainnya. Kelemahan manusia adalah tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya secara keseluruhan. Hubungan rakyat dan penguasa adalah kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Rakyat harus taat dan loyal. Pemimpin memberikan perlindungan. Lalu ada Imam Ghazali. Manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri karena ada dua hal: kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup manusia, saling membantu menyediakan makanan dan pakaian dan pendidikan anak-anak. Lalu Ibnu Khaldun. Manusia agar bisa hidup butuh makan, dan untuk aman harus dapat membela diri terhadap serangan dari makhluk-makhluk hidup lain. Dua hal itu tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus dengan bekerja sama dengan orang lain, sehingga organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan. Setelah organisasi terbentuk, maka manusia butuh pemimpin sebagai penengah yang memiliki kekuasaan dan wibawa. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan pengucapan. Saya Faris Okhwadar Manca undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.